gembira bergerak terlebih dahulu. Dina dipersilakan untuk memimpin. SDM unggul bangga yang mantap. Tunaikan tugas panggilan mulia di bidang bijak, penuh inspirasi, kuatkan tepat dan semangat diri, berwibawa penuh daya cipta, tekun belajar, insan Pancasila, semangat bergerak, juga berbudaya menuju masa depan yang cemerlang, generasi muda harapan bangsa, bangga sekolahku, belajar kuat, wujudkan cita-cita yang luhur, gembira bergerak, itu semboyan kita, SDM unggul bangsa yang mantap. Terima kasih Dina. Nah, pada pagi hari ini masuk semuanya kalian? Nggak ada yang apa? Nggak ada yang sakit kan? Nah, sudah siap untuk belajar kita pada pagi hari ini? Ya, kalau begitu, Ibu ingin memberi beberapa pertanyaan dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Nah, udah mandi tadi pagi? Mandi kalian? Sudah. Ke sekolahnya tadi pakai apa? Ada yang pakai motor, ada yang jalan kaki, ada yang menggunakan sepeda? Ada. Nah, Edward, kamu pakai sepeda. Oke, Ibu ingin memberi pertanyaan dulu untuk kamu. Di waktu kamu memakai sepeda tadi ke sekolah, kamu menggunakan sepeda, mengayuh sepeda, kamu telah memberikan gaya kepada sepedamu dan dirimu sendiri. Ya, gaya apa yang telah terjadi kepada dirimu dan sepeda tersebut? Gaya otot dan gaya apa lagi? Gaya gesek. Gaya gesek itu terjadi pada apanya sepeda? Rantai dan oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari IPAS kelas 4. Dengan judul Gaya di Sekitar Kita. Ada bawa buku paket kalian nggak? Bawa. Oke, apa bukunya halaman 69. Di situ kalian bisa memperhatikannya. Ada buku paket yang tidak cukup karena buku kita tidak cukup. Nah, boleh kau si Ariana kasihkan sama Teos satu buku paketnya biar Teos bisa belajar. Nah, ini bisa kamu berhenti. Nah, jadi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu terlebih dahulu akan memberikan kalian ice breaking supaya kalian lebih bersemangat untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, silahkan berdiri, nanti kalian bisa mengikuti rentak, kalian bisa berjoget, terserah kalian. Ikut menyanyikan lagu yang ada di video yang akan Ibu tayangkan untuk kalian ini. Karena kan sebelum belajar kita tuh harus punya semangat terlebih dahulu supaya lebih konsentrasi. Kemenang dia, hari ini bersama IKP Tasikmalaya. Masih juga pakai kuliah,
Zoe yang mau berjoget. Oke, sekarang Ibu akan memulai pada video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu gaya di sekitar kita. Jadi perhatikan videonya ini dengan seksama ya. Mana yang kalian rasa penting bisa kalian cetak di buku kalian. Perhatikan video ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara belajar, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Sobat-sobat belajar, jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Sumber belajar. Yang kedua adalah gaya gesek. Gesek terjadi ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas bidang. Semakin luas suatu permukaan sentuh, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Contoh gaya gesek yang menguntungkan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan cakram, gergaji dan kayu, penghapus dan tulisan. Belajar. Oke. Nah, jadi itulah video yang telah ditayangkan untuk kalian tadi. Di situ ada dua jenis gaya yang disebutkan di dalam video pembelajaran itu tadi, yaitu gaya apa dan gaya apa? Gaya gesek. Nah, gaya gesek itu tadi terjadi pada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi berikut. Contoh gaya gesek itu terdapat pada apa tadi? Dan kemudian ada contohnya yaitu rem, cakram pada sepeda ya kan. Jadi gaya gesek itu bisa kita perkecil dan bisa kita perbesar. Oke, masih ada lagi beberapa materi di sini. Ibu akan menjelaskan kepada kalian. Nah, gaya di sekitar kita, perhatikan layar ya. A. Hubungan gaya dan gerak. Troli dapat digerakkan dengan cara didorong atau ditarik. Mendorong atau menarik merupakan salah satu bentuk gaya. Selain troli, kegiatan lain
Menurutmu apa yang akan terjadi ketika pintu didorong? Apa yang akan terjadi? Pintu yang didorong akan terbuka. Nah, di saat kamu mendorong pintu, pintu itu akan terbuka ke arah bagian mana? Ke arah dalam. Kan ke arah kita. Kalau ke arah kita, berarti dia pintu itu terbuka itu menuju ke bagian kamu. Berarti pintu itu terbuka ke arah dalam. Kemudian ketika kita mendorong pintu, berarti memberi dorongan. Akibat yang timbul karena dorongan adalah daun pintu bergerak. Demikian juga pada pintu yang ditarik. Jadi tarikan pada pintu akan mengakibatkan daun pintu bergerak. Berdasarkan contoh membuka atau menutup pintu, kita dapat mengartikan gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan. Akibatnya, benda-benda yang menerima gaya akan bergerak. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Berikut contoh lain gaya berupa dorongan atau tarikan di sekitar kita. A. Contoh gaya berupa dorongan yaitu menutup pintu kulkas, membuka pintu dari dalam mobil, dan menekan tombol bel pintu. B. Contoh gaya berupa tarikan yaitu menarik tali dalam permainan tarik tambang, membuka pintu kulkas dan mengangkat ember. Jadi tadi kan di sini ada gaya dorong dan gaya apa? Gaya tarik kan? Nah, gaya dorong itu tadi terjadi pada apa? Yang sudah dijelaskan tadi. Terus gaya dorong itu terjadi pada apa? Contohnya? Pintu dan troli. Pintu dan troli. Pintu itu pada saat kita mengapakan dengan pintu itu? Diapakan pada saat kita mendorong pintu atau membuka pintu. Tadi sewaktu kalian pikir kelas, ada kalian membuka jendela nggak? Nah, membuka jendela. Jadi kalian membuka jendela itu dengan cara didorong ke arah dalam atau ke arah depan kalian membuka pintu jendela di kelas kalian. Ke arah luar. Jadi itu yang dikatakan dengan gaya dorong. Kalian membuka jendela. Kalau kalian menutup jendela, artinya kalian menggunakan gaya tarik. Gaya tarik. Jadi tarik ke arah depan. Ke arah depan atau ke arah dalam. Nah, itu termasuk dia ke gaya, jenis gaya apa? Maksudnya itu gaya? Ya, gaya otot. Oke. Di sini kan ada dua contoh. Nah, contoh gaya berupa dorongan atau tarikan. Yang pertama itu gaya berupa dorongan yaitu menutup pintu kulkas. Punya kulkas di rumah nggak? Punya. Berarti kalian sering membuka dan menutup kulkas, pintu kulkas kalian. Nah, di saat kalian menutup pintu kulkas, kalian telah memberikan gaya dorong. Nah, ketika kalian membuka pintu kulkas, kalian telah melakukan gaya tarik. Jadi jenis gaya yang kalian lakukan itu adalah jenis gaya tarik, termasuk ke dalam bentuk gaya otot. Oke. Lanjutkan lagi. B. Bentuk gaya di sekitar kita. Ada berbagai bentuk gaya yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Ada gaya apa di situ? Nampak di layar?
gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Gaya otot banyak digunakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Benar? Gaya otot dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Gaya otot banyak digunakan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya aktivitas yang seperti apa? Mengangkat ember, yang bersih, air. Tadi kan di video, gaya itu bisa merubah kedudukan benda. Ingat dengan video yang pertama yang berikan tadi? Kemudian merubah arah benda, merubah bentuk benda. Jadi di saat ember bersih air ini tadi kamu angkat, apa yang terjadi? Berubah tidak kedudukannya? Kamu memindahkannya, berubah kan? Berubah. Kemudian botol, kamu pegang kuat-kuat sampai penyok, berubah tidak? Berubah. Itu yang dikatakan gaya otot dapat merubah bentuk benda. Nah, di sini bisa hanya digunakan pada hewan. Hewan juga menggunakan gaya otot. Ada contohnya, hewan apa yang bisa kita gunakan tenaganya? Kuda. Kuda. Nah, betul jawaban si Eos. Nah, kuda itu kan bisa kalian tunggangi, ya kan? Di gaya otot banyak digunakan manusia itu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di saat kamu piket kelas tadi, piket kan kamu itu piket. Jadi piket kamu menyapu kelas, kamu menyapu menggunakan penyapu kan? Itu kan kamu sudah melakukan gaya otot kepada penyapu itu, sehingga penyapu itu bisa kamu gerakkan, Jadi itu yang dikatakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika permukaan dua benda yang bergerak bersentuhan. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Sebaliknya, semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Nah, dengarkan baik-baik ya. Gaya gesek juga menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi melambat kemudian berhenti. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan gaya arah benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Sebaliknya, semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Gaya gesek juga menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi melambat, kemudian berhenti. Contohnya, Dina, ibu tanya Dina. Gaya gesek juga menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi melambat, kemudian berhenti. Itu terjadi pada kegiatan sehari-hari kamu itu apa? Terjadi pada apa itu? Menyebabkan benda semula bergerak menjadi melambat kemudian berhenti. Ada yang bisa jawab? Apa? Apa Rizky? Rem sepeda. Nah, jadi di saat kamu memakai sepeda tadi, Edward pakai sepeda. Jadi di saat kamu memencet rem, awalnya tadi bergerak, akhirnya melambat kan? Jadi sepeda itu akan berhenti. Kemudian semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Sebaliknya semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Ada yang tahu maksud dari kalimat semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya geseknya? Ada yang ingat? Karena
pelajari juga. Nah, contohnya kamu ada ban sepeda. Ban sepeda itu ada beralur-alur enggak? Contoh ban motor yang ada di depan itu. Ini. Jadi inilah dia yang menyebabkan gaya gesek itu tadi semakin kasar permukaan benda maka semakin besar gaya geseknya. Ini ban apa? Ban motor. Beralur enggak ban motor ini? Beralur. Ada gigi-giginya kan kata kalian? Yang pastinya kamu mengatakan seperti itu. Ada giginya. Tujuannya ini apa? Ban ini seperti ini. Kok tidak mulus? Kok tidak licin? Supaya apa? Supaya mudah berhenti jika direm. Iya, supaya mudah berhenti jika direm. Good. Apalagi? Tidak Licin. tidak licin pada Jalan yang licin. pada jalan yang becek atau jalan yang licin. Jadi itulah tujuannya. Jadi dia tidak akan licin di saat kamu mengendarai motor ini di tempat yang becek, di tempat yang berair. Nah, jadi gini dia. Maka besarlah gaya gesek yang terdapat pada ban sepeda motor ini. Tadi gaya gesek juga menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi melambat kemudian berhenti. Seperti yang dikatakan Austin tadi, itu terjadi pada rem sepeda, ya kan? Kamu memakai sepeda, sepeda itu melaju, pencet rem, dia akan melambat dan kemudian berhenti. Gaya gesek dapat diperbesar atau diperkecil. Berikut beberapa cara untuk memperbesar gaya gesek. Yang pertama, pembuatan alur bertekstur pada permukaan ban sepeda motor atau mobil. Contoh yang sudah ibu angkat tadi ban sepedanya, itu dikatakan pembuatan alur bertekstur. Ada gigi-giginya pada ban itu. Ban itu tidak dibuat dengan permukaan yang licin. Yang kedua, penambahan pul pada sepatu bola. Punya sepatu bola? Ada? Hah? Punya kawin? Ada? Nah, sepatu bola itu kan ada tombol-tombolnya kan? Di bawah itu supaya apa? Di saat kamu menendang bola, memakainya di lapangan yang licin, kamu tidak akan tergelincir. Nah, kemudian sepatu yang kamu pakai ini, kamu lihat telapak sepatu kalian. Telapak sepatu kamu itu punya alur-alurnya enggak? Alur pada telapak kamu itu, telapak sepatu kamu itu tujuannya supaya tidak licin. Di tempat yang licin, di saat kamu ke WC, tidak licin kan? Nah, itulah tujuannya. Penambahan pul pada sepatu bola atau pemberian alas sepatu yang merekat di lantai supaya kamu tidak merasa licin atau kamu tidak terjatuh di lantai. Kemudian cara memperbesar gaya gesek yang ketiga, pembuatan alur pada alas sepatu itu tadi yang ibu jelaskan. Ada alur-alurnya kan alas sepatu kamu itu? Sama ada yang punya ibu. Kalau alas sepatu ibu ini licin, maka ibu berjalan aja pasti akan tergelincir. Bahaya nggak untuk keselamatan kita? Ya. Oke. Yang keempat, cara memperbesar gaya gesek yang keempat, pemasangan keramik kasar di lantai kamar mandi. Nah, kita punya WC di sekolah? Keramik atau tehel kata bahasa kamu. Tahu keramik? Tahu. Owi? Ini nih keramik nih di lantai kamu nih. Mojek kata bahasa kamu. Kemudian
kan? Ini lagi ya di kamar di WC kita tuh kan? Nah, kamu lihat perbedaannya. Keramik di kamar mandi atau di WC kita dengan di dalam kelas kamu ini punya perbedaan nggak? Bedanya itu yang di WC itu lebih kan? Kalau di kelas kalian ini lebih halus dan licin. Makanya di saat kamu ngepel lantai ini, lantai itu akan terasa licin di telapak kaki kamu kan? Nah, tapi kalau kamu memakai sepatu, kamu tidak akan merasa licin. Karena apa tadi? Ada alur pada alas sepatu kamu ini dia. Yang ketiga, cara memperbesar daya gesek yang ketiga itu ya tujuannya supaya kamu tidak merasa licin. Itu juga di kamar mandi, pemasangan keramik yang kasar di kamar mandi atau WC. WC kan biasanya selalu basah lantainya kan? Nah, itu juga kamar mandi basah, kamu mandi pakai sabun, otomatis lantai itu akan licin. Makanya orang kebanyakan akan menggunakan keramik yang kasar untuk WC dan kamar mandi. Tujuannya yang tadi memperbesar daya gesek supaya tidak berbahaya untuk kita yang menggunakannya. Benar, Putra? Jangan melamun, jangan asik sendiri. Nanti lalu ibu tanya kamu nanti nggak tahu. Oke, yang berikutnya. Beberapa cara untuk memperkecil gaya gesek. Yang pertama, apa itu? Pemberian pelumas pada rantai dan roda sepeda agar tidak cepat aus. Aus itu apa? Dalam bahasa sehari-hari kamu coba jelaskan supaya tidak cepat aus katanya. Apakah haus? Bukan kan? Jadi haus itu sama dengan apa? Pemberian pelumas pada rantai dan roda sepeda agar tidak cepat haus. Tidak cepat apa? Bahasa sehari-hari kamu aja nggak kalau kurang ke dalam bahasa Indonesianya supaya rantainya tidak cepat habis. Tidak mudah putus. Nah, makanya dikasih oli. Itu memperkecil gaya gesek. Artinya rantai dan roda sepeda itu walaupun dia bersentuhan, tapi dia tidak menghabiskan roda. Tempat pemasangan rantai itu tidak akan cepat habis. Karena apa? Dia dikasih oli atau pelumas supaya dia lebih apa? Lebih apa? Terus lebih halus. Ya, kemudian dia licin. Nah, artinya rantai sepeda kamu juga tidak akan putus dan dia bergerak lebih senang. Makanya dikasih apa? Oli atau pelumas ini tadi. Kemudian yang kedua, pembuatan jalan beraspal agar kendaraan lebih mudah meluncur. Pembuatan jalan beraspal agar kendaraan lebih mudah meluncur. Biasanya di jalan raya, banyak kendaraan yang berjalan di jalan kan? Ada mobil, ada motor, bahkan kamu memakai sepeda. Jadi jalan itu dikasihlah aspal supaya kamu lebih mudah bergerak. Dan tujuannya pada ban sepeda atau ban motor kamu tuh tujuan itu supaya apa? Kau jalan itu diberi aspal supaya bannya tidak apa? Tidak kempes, kurang saja untuk jawaban Owi supaya bannya tidak mudah apa? Ada di poin pertama tadi tidak tergelincir, apalagi ban motor itu seperti itu kan, punya alurnya, ada giginya ketemu. Jadi aspal jalan raya itu dikasih aspal pertama itu supaya kamu mudah
bergerak, bisa menggunakan sepeda. Kedua, ban sepeda kamu itu awet, tidak mudah aus, bukan haus ya, tapi aus, artinya tidak mudah habis, ya kan? Ya. Hemat ban sepeda kamu ataupun ban motor kalian. Yang ketiga apa? Coba dibaca. Austin, kamu lagi baca. Pemberian terdapat pemberian bawah lemari agar mudah dipindahkan. Pemberian roda pada bagian bawah lemari agar mudah dipindahkan. Kalau lemari itu, contoh ada lemari di depan kelas kita kan? Punya roda enggak? Bawah lemari itu. Kamu ingin memindahkannya? Bagaimana rasanya? Bagaimana apa yang terjadi? Lebih berat, ya kan? Kalian berlima memindahkannya rasanya mampu enggak? Tidak akan mampu kan? Apalagi ada buku di dalamnya. Jadi supaya lemari ini mudah bergerak, mudah dipindahkan, terasa ringan, maka diberilah roda pada bawah lemari itu. Jadi itu dia cara-cara memperkecil gaya gesek. Yang Ibu jelaskan di situ ada 3 cara memperkecil gaya gesek. Pemberian volume atau oli pada rantai sepeda dan rodanya. Yang kedua, pembuatan jalan beraspal agar kendaraan lebih mudah meluncur. Yang ketiga, pemberian roda pada bagian bawah lemari agar mudah dipindahkan. Kalau ada rodanya, kamu 3 orang cukup, mampu kamu memindahkannya dari depan sini kamu bawa ke belakang. Benar nggak? Lebih mudah kamu menggerakkannya kan? Kamu menggerakkannya lebih mudah karena diberikan gaya apa? Gaya gesek terjadi di mananya? Di roda. Kemudian gaya apa lagi? Gaya otot. Di saat kamu mendorongnya. Nah, di sini ada beberapa contoh gaya yang telah Ibu ambil gambarnya. Kalian banyak gambar di sini. Gambar yang pertama itu apa? Kakek mendorong cucunya bermain sepeda. Ya, kakek mendorong cucunya atau mendorong seorang anak yang sedang menggunakan sepeda. Di sini sudah terjadi gaya apa? Mendorong. Ada gaya ototnya, ada gaya gesek. Gambar yang kedua, tarik tambang. Tarik tambang, gaya berupa tarikan dapat dijumpai pada permainan tarik tambang. Berarti ini adalah contoh gaya tarik yang kita lakukan pada permainan tarik tambang. Tarik tambang. Jadi selain kalian melakukan dalam permainan tarik tambang, gaya tarik juga itu tadi yang Ibu jelaskan pada poin-poin yang pertama terjadi pada apa saja? Gaya tarik ini Pintu, troli, pintu pada saat apa? Pintu itu kan banyak jenis gaya yang terjadi pada pintu itu. didorong. Contohnya, kamu membuka pintu kulkas. Kamu menarik pintu kulkas. Pintunya itu akan terbuka ke arah kita, arah luar atau arah dalam. Di arah luar. Kemudian di saat kamu menutup pintu kulkas, kamu memberikan gaya apa? Dorong. Gaya dorong. Nih, yang ketiga gambar apa di situ? Kakek melepaskan dorongannya kepada cucunya yang sedang memakai
sepeda. Di sini terjadi gaya dorong, ada otot, ada gaya gesek. Pada poin yang kedua dijelaskan, gaya gesek itu bisa membuat benda yang bergerak dengan cepat melambat, kemudian berhenti. Ini terjadi pada sepeda. Didorong oleh kakek, lama-kelamaan sepeda itu supaya berhenti, kita memencet rem, melambat, kemudian berhenti. Kamu tidak akan jatuh. Yang penting kita bisa mengimbangi di saat kita memakai sepeda. Aku yakin semuanya bisa pakai sepeda. Di kelas bisa kan? Bisa. Yang tidak punya sepeda pun pasti bisa. Nah, ini dia gambar yang berikutnya, yaitu seseorang sedang mendorong troli. Biasanya kita menggunakan troli ini di saat kita berbelanja di supermarket, ya di mall tadi, di supermarketnya kan. Nah, saat kamu berbelanja, kamu akan mengambil sebuah troli dan diisi barang seperti pada gambar ini. Kemudian kita akan memberikan gaya apa? Gaya otot. Jadilah bentuknya yaitu gaya dorong pada troli, gaya gesek pada roda. Roda pada troli ini dia memperkecil atau memperbesar. Gaya gesek memperkecil. Tujuannya apa? Pada troli supaya bisa didorong. Apa lagi? Troli ini berisi barang kan? Mudah didorong dan terasa lebih ringan. Ya, jadi dia akan terasa lebih ringan di saat kamu mendorongnya, ya kan? Di saat kamu mendorongnya akan terasa lebih ringan. Coba kalau tidak ada roda, mampu kamu mendorongnya? Nah, yang ada troli itu tumpah, Bu yakin. Nah, sekarang gambar yang berikutnya apa? Mengangkat ember. Nampak tak, Rostin? Tulisannya itu kurang jelas. Kalau ibu nampak, ibu pasti bisa baca. Oh iya, bisa baca ya? Coba dibaca. Yang lainnya diam, ibu nyuruh ya baca. Gaya otot digunakan dalam Mengangkat ember berisi air. Gaya otot membuat ember mudah untuk diangkat, kemudian dipindahkan. Gaya otot yang semakin besar membuat lebih ringan. Oke, masih ada tersendat-sendat dia membaca karena mungkin kurang jelas ya ayahnya. Nah, yang lebih dekat dari sini coba Aldo. Aldo. Gaya otot digunakan dalam mengangkat ember berisi air. Gaya otot membuat ember mudah untuk diangkat, kemudian dipindahkan. Gaya otot yang semakin besar membuat ember yang digunakan terasa lebih ringan. Iya. Gaya otot digunakan dalam mengangkat ember berisi air. Gaya otot membuat ember mudah untuk diangkat, kemudian dipindahkan. Gaya otot semakin besar membuat ember yang diangkat terasa lebih ringan. Artinya tenaga kamu harus kuat di saat kamu mengangkat ember. Nah, ember yang bersih airnya akan terasa lebih ringan. Jadi bergeraklah embernya tadi. Bergerak itu dikatakan gaya otot mempengaruhi gerak benda, arah gerak benda. Di sini ada beberapa gambar.
kegiatan berikut ini. Ada berapa gambar di situ? 5. Ada 5 gambar. Ibu mau menanyakannya kepada Surya. Ibu mau tanya, gambar yang mana yang ada terjadi gaya dorong, gaya gesek, dan ada gaya tariknya? Gambar yang nomor berapa, Surya? Gambar E. Di saat kamu bermain layang-layang. Oke. Kemudian masih ada lagi tak? Di rekaman itu. Oke, Ibu tanya. Putra, selain gambar E, gambar apa lagi? Gambar mana lagi? C dengan D. Yang C itu apa yang dilakukan anak itu? Mendorong apa? Yang lengkap ngomongnya. Mendorong apa? Apa yang didorong itu? Mendorong apa? Mendorong kotak. Mendorong apa, Rina? Gawang. Bukan. Ada yang tahu? Terus? Yang C itu sedang mendorong apa? Ibu tanya kan gambar C. Apa yang didorong itu? Dari sini Pak jelas. Anak itu mendorong apa? Mendorong pagar rumahnya. Dia tuh mau masuk, Pak. Jadi pagar rumah itu didorong. Nah itulah yang C, terjadilah gaya dorong dan gaya gesek pada roda pagarnya. Kemudian yang D sedang menarik. Nah, menarik sebuah benda di situ. Dia menggunakan apa yang itu? Tetap menggunakan troli. Dia mengangkat barang. Dengan banyaknya barang ditarik dengan troli. Barang itu dia sendiri mengangkat, menariknya kan? Jadi itu mudah bergerak. Gambar yang berikutnya, ini adalah gambar apa? Ban mobil. Kevin, baca. Bukan ban yang berlalu bertujuan untuk memperbesar gaya gesek. Permukaan ban yang beralur bertujuan untuk memperbesar gaya gesek. Ban yang beralur. Tadi kita contohkan kemana? Ban tersebut. Kan memperbesar gaya gesek. Artinya supaya kamu pakai ban sepeda ataupun ban motor yang beralur, bergigi katanya, supaya apa? Ya, tidak mudah tergelincir. Dimegang yang becek, ya kan? Di tempat yang becek. Di sini. Contoh gaya gesek. Pertama yang ini gaya gesek, gaya dorong. Kemudian di atas ada permukaan benda, permukaan lantai. Ini permukaan benda, ini lantainya. Di sini gaya gesek. Kamu dorong dari sini, terjadilah gaya gesek antara permukaan benda dengan lantai. Pada lemari ini ada dikasih roda? Tidak ada. Jadi lebih sulit atau lebih mudah kamu memindahkannya? Lebih sulit. Okay. Nampak tulisannya pada situ? Tidak. Oke, Ibu yang bacakan keterangannya. Pemasangan roda pada kaki lemari bertujuan untuk memperkecil gaya gesek antara lemari dengan lantai. Pemasangan roda pada kaki lemari bertujuan untuk memperkecil gaya gesek antara lemari dengan lantai. Memperkecil.
Memperkecil kan? Ya. Karena apa? Kok dikecilkan lagi gaya geseknya? Karena ada apa? Pada lemari itu ada roda di bawah lemari, sehingga kamu mudah untuk mendorong, menariknya, memindahkan lemari tersebut. Ya kan? Jadi inilah materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Jadi sudah ada pertanyaan nggak sampai di sini sebelum Ibu melanjutkan ke yang lainnya? Nah, Pak Tiara? Saya masih belum mengerti pada gaya gesek. Coba Ibu jelaskan kembali dan contohnya. Gaya gesek dan contohnya. Oke, dia belum jelas. Ada yang bisa bantu Ibu dalam menjelaskannya? Dia belum mengerti pada gaya gesek. Nah, menjelaskan kembali dan contohnya terjadi pada apa? Austin bisa bantu Ibu Austin? Masa enggak kamu lebih besar badanmu dari kawan? Contohnya itu tadi, ya di saat tadi kamu pakai sepeda. Di saat kamu pakai sepeda, sepeda itu bergerak dengan laju, kamu mengecit rem, melambat, kemudian dia berhenti. Itulah dia gaya gesek yang terjadi pada sepeda, pada ban sepeda dan pada rem sepeda. Nah, kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Iya. Bu, apa maksud pada gaya gesek yang menyebabkan benda bergerak jadi lambat dan berhenti? Lambat dan berhenti. Ada yang bisa menjawab? Apa? Bantu Ibu. Lambat dan berhenti itu tadi. Kamu pakai motor. Motor itu bergerak. Gaya gesek itu pada motor itu terjadi pada bannya. Pencit rem, dia melambat dan akan berhenti. Kayak di sini Ibu ingin beberapa orang maju untuk memperagakan gaya dorong, gaya tarik terhadap sebuah benda. Suruh siapa ya? Vera, siapa juga depan Vera? Ambil itu ember, bersih air itu. Pindahkan ke situ. Simpan aja di situ. Nah, berubah tempat nggak embernya? Berubah tempat ya kan? Karena kita melakukan gaya Oke. Duduk, silakan duduk. Sekarang ada Ibu menyuruh 3 orang lah cukup. Surya, Owi, Ariana, maju ke depan. Kemudian kamu, Luis. Apina. Sini, ke sini biar nak silau. Nah. Luis di sana. Nah, kalian bertiga di sini. Coba, sekarang kalian tarik. Lagi. Geduk lagi. Sampai ada yang maju ke depan. Geduk.
Jadi daya tarik. Artinya jendela ini tertutup ke arah luar. Ke arah apa? Ke arah dalam. Buka lagi. Oh iya, Edward membuka jendela, dia telah menggunakan gaya apa yang terjadi pada jendela itu? Oh ya? Gaya gesek. Gaya gesek, benar? Salah. Tiara, Edward kan membuka jendela. Jadi gaya apa yang diberikan Edward kepada jendela ini? Gaya dorong, sehingga jendela ini terbuka ke arah luar. Oke, silakan dulu. Jadi penjelasan tentang materi ini sudah jelas? Yang ingin bertanya? Oke. Karena ada tugas kelompok untuk kalian. Ibu bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, Austin ibu kasihkan dia mengetuai kelompok 1. Kemudian kelompok 2-nya Luis. Kelompok 3 Kevin. Kelompok 1 anggotanya Tiara, Ariana, Dwi Vela, Cindy. Kelompok 2 Kevin, Afina, Leonardo, Lorenciana, Aldo. Kelompok 3 diketuai oleh Luis. 4 orang. Luis, Novita Luna, Robertus, dan Surya. Jadi 4 orang di kelompok 3, 5 orang di kelompok 2, 1 orang di kelompok 5 orang juga di kelompok 1. Semua keluar kelas dulu. Bu. Nggak perlu, di sini ibu kasih gambar. Bukan, bawa pulpen dulu. Nggak perlu bawa pulpen, ini cukup bawa ini. Ketua kelompok ambil. Mesti ambil bolanya. Berikan bolanya. Bola di sini. Ibu sebelum ibu kasih apa-apa yang dulu. Tendang tapi jangan terlalu kuat. Perhatikan gerakan pada bola yang akan ditendang oleh Austin. Kamu menendang bola ini di bidang atau di langkah yang paling kecil. Kamu perhatikan bagaimana kalian karena kalian bertanya nanti kalian mengerjakan ini sama-sama. Perhatikan bagaimana gerakannya. Silakan tendang. Oke.
kamu kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, nama anggotamu ditulis. Kamu kelompok berapa? Ini kan nama kelompok, ini ada nama anggota di sini kamu tulis. Kamu kelompok berapa? Di sini ada kelompok 1. Nama anggota kayak senjata. Oh, itu tahu. Nama kalian Kevin, Tina, nulis ya. Tidak usah coret banget ini, nanti baru terbaiki. Tina, Rian, kemudian sama lembar kerja kedua nama kelompok bantu dari nama kelompok 3.
kalian beristirahat, Ibu harap dalam pembelajaran ini kalian sudah dapat mengetahui jenis-jenis gaya apa yang sering kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian gaya-gaya apa yang terjadi pada pergerakan kalian, pada permainan kalian. Setelah mempelajari materi gaya di sekitar kita ini, kalian sudah mampu untuk memahami gaya apa yang telah terjadi di saat kalian mempraktekkan yang tadi, di saat kalian menendang bola.